Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas pelajaran matematika yaitu program linear. Yaitu pembahasan kita kali ini kita akan fokus kepada menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif yang kita kenal dengan istilah nilai optimum. Bagaimana sih cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif? Nah, kita kenal dulu fungsi objektif itu memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya adalah fx, y sama dengan ax ditambah by, yaitu suatu fungsi yang dioptimumkan di mana nanti kita akan mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah program linear. Nah, kita di sini tujuan kita adalah mencari nilai maksimum atau minimum dari program linear. Nah, program linear yang kita bahas di sini adalah program linear yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif? Cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif, yang pertama, kita harus lukis dulu garisnya. Cara melukis garis, ingat lagi, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kita harus menentukan daerah penyelesaian. Menentukan daerah penyelesaian yang saling berkaitan antara dua garis yang saling memenuhi atau tiga garis nantinya. Tergantung nanti program linearnya. Kita harus menentukan daerah penyelesaian yang saling memenuhi. Yang ketiga adalah kita menentukan titik pojok dari setiap daerah penyelesaian. Titik pojok atau titik pembatas dari daerah penyelesaian. Lalu yang keempat, kita setelah menemukan titik pojok, lalu titik pojok itu kita sub ke fungsi objektif yang diminta nanti. Lalu setelah kita sub, kita akan menentukan mana nilai maksimum dan mana nilai minimum. Nah, ini adalah langkah-langkah atau cara-cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, biar paham ya, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang berkaitan dengan menentukan nilai optimum. Soal yang pertama, suatu perusahaan ingin mengangkut barang-barang yang sedikitnya terdiri atas 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil bak kijang dan truk kecil. Jadi ada dua kendaraan yang disewa di sini, ada mobil kijang dan mobil truk kecil. Sewa untuk mobil bak kijang adalah 200.000, sedangkan truk kecil adalah 300.000. Mobil bak dapat mengangkut sampai 40 kardus dan 16 peti, sedangkan truk kecil dapat mengangkut 30 kardus dan 32 peti. Tentukan banyak mobil bak kijang dan truk kecil yang disewa agar mengeluarkan biaya minimum atau biaya yang terkecil ya. Nah, di sini kita harus cari dulu program linearnya seperti apa. Di sini muatan banyak barang yang akan diangkut adalah 480 dan 352. Di sini ada paling sedikitnya, berarti bisa maksimal ya. Paling sedikitnya bisa berarti bisa lebih nantinya, lebih dari 480 dan 352. Nah, terus di sini biaya untuk sewa mobil bak kijang 200.000 dan truk kecil 300.000. Sedangkan muatannya untuk mobil bak adalah 40 kardus dan 16 peti. Sedangkan untuk truk adalah 30 kardus dan 32 peti. Tentukan banyak mobil kijang dan truk kecil yang akan disewa untuk mengeluarkan biaya yang terkecil. Nah, kita jawab. Nah, di sini kita misalkan mobil kijang adalah X, sedangkan mobil truk adalah Y.
sehingga kita akan menemukan persamaannya, yaitu untuk kardus dan untuk peti. Mobil bak artinya X di sini kita, dan untuk mobil truk adalah Y. Nah, muatan mobil bak bisa membawa 40 kardus dan 16 peti, sedangkan untuk mobil Y atau mobil truk dia mampu memuat 30 kardus dan 32 peti, sedangkan banyak kardus yang akan dibawa adalah 480, sedangkan petinya 352. Di sini paling sedikit ya, yang sedikitnya terdiri atas berarti bisa lebih dari 480 dan 352. Maka bentuk program linearnya, model matematikanya dapat kita bentuk 40x ditambah 30y. Nah, kardus sama kardus ya, besar sama 480. Sedangkan peti 16x ditambah 32y besar sama 352. Inilah model matematikanya. Langsung saja, fungsi objektif yang ditanya di sini adalah fx, y sama dengan 200.000 x dan 3 ditambah 300.000 y. Nah, ini sewanya ya, sewa mobil bak kijang dan mobil truk kecil gitu. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini bisa kita sederhanakan dulu ya. Ini 40x sama 30y sama-sama kita bagi 10. Jadi nilainya sama dengan 4x ditambah 3y besar sama 48. Ini bisa sama-sama kita bagi 16. Kita perkecil ya biar lebih kecil angkanya. 16 berarti x ditambah 2y besar sama 22. Nah, pertama kita masuk langkah kita lukis garisnya dulu. Ingat cara melukis garis menggunakan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, kita perhatikan garis yang pertama, titik potong terhadap sumbu x dulu. Titik potong terhadap sumbu x, maka y sama dengan 0. Berarti nilai y kita tutup, berarti 4x besar sama 48. Berarti nilai x sama dengan 12 ya. Nilai x sama dengan 12. Yang kedua kita cari nilai y, titik potong terhadap sumbu y. Berarti x 0. Berarti 3y besar dari 48, berarti y sama dengan 16 ya. Y sama dengan 16. Nah, ini garis yang pertama. 4x ditambah 3y besar sama 48. Besar sama ya, mohon maaf. Di sini penulisannya salah. Besar sama 48. Yang kedua, garis yang kedua adalah x ditambah 2y besar sama 22. Nah, x ditambah 2y besar sama 22. Titik potong terhadap sumbu x. Maka x sama dengan 22. Berarti x sama dengan 22. Sedangkan untuk y-nya, berarti y-nya sama dengan 11. Y-nya sama dengan 11. Maka ini adalah garis yang kedua. X ditambah 2y besar sama 22. Besar sama 22. Mohon maaf juga penulisannya salah. Nah, sekarang setelah kita melukis garis, kita tentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya kanan-kanan semua ya, kanan-kanan semua, berarti dari seluruh kanan garis. Nah, ini yang disebut dengan daerah penyelesaiannya. Kanan garis dari 4x ditambah 3y besar sama 48. Ini juga kanan garis dari x ditambah 2y besar sama 22. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, setelah kita menentukan daerah penyelesaian, langkah selanjutnya kita menentukan titik pojok kita. Nah, fungsi objektif kita tadi 200.000 x dan ditambah 300.000 y. Nah, titik pojok yang pertama ini ya. Nah, ini titik pojok daerah pembatas kita, daerah penyelesaian kita. Maka di sini titiknya adalah 0,16. Kita tulis 0,16. X-nya 0, y-nya 16. Nah, yang kedua ini daerah titik pojok kita atau daerah pembatas daerah penyelesaian kita. Nah, daerah penyelesaiannya berarti titiknya 22,0. X-nya 22, y-nya 0. Lalu yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini cara mencari ini menggunakan sistem eliminasi. Kita eliminasi garis kita, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 48. Terus
X ditambah 2Y sama dengan 22. Kita mau eliminasi X aja di sini. Nah, supaya X-nya habis, berarti yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 4. Jadi, untuk yang di atas nilainya sama dengan 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Nah, yang ini 4X ditambah 8Y sama dengan 44 ya, 88. 22 dikali 4 sama dengan 88. Supaya X-nya habis, berarti kita kurang ya. Kita kurang. Nah, X tewas tinggal 3 dikurang 8 min 5. Min 5Y. 48 dikurang 88 min 40. Berarti Y sama dengan 8. Nah, kita sub ke salah satu persamaan. Kita sub ke persamaan X ditambah 2Y sama dengan 22 ya. Berarti Y-nya kita ganti 8 di sini. 2 dikali 8 sama dengan 22. Maka X sama dengan 22. 2 dikali 8 16. Kita pindah ruaskan min 16. Maka X sama dengan 6. Jadi titik pojok kita yang ketiga adalah 6,8. Nah, udah ketemu titik pembatas atau titik pojok dari daerah penyelesaian, kita sub ke fungsi linear. Nah, titik pojok yang pertama 0,16, nilainya sama dengan 0 dikali 200.000, 0 ditambah 16 kali 3, 4.800.000. 16 dikali 300.000, 4.800.000. Maka 0 ditambah 4.800.000, nilainya sama dengan 4.800.000. Yang kedua, 22 dikali 2, 4.400.000. 0 dikali 300 berarti 0, berarti 4.400.000 ditambah 0, nilainya sama dengan 4.400.000. Yang ketiga, 6 kali 2, 1.200.000 ditambah 8 kali 3, 2.400.000. Maka nilainya sama dengan 1.200.000 ditambah 2.400.000, nilainya sama dengan 3.600.000. Nah, di sini soal yang ditanya adalah nilai minimumnya. Nilai minimum, mana nilai minimum di sini? Nilai minimum di sini adalah 3.600.000. Nah, yang pertama 4.800.000, yang kedua 4.400.000, yang ketiga 3.600.000. Nah, sehingga yang paling minimum adalah 3.600.000. Jadi sewa truk yang dia sewa adalah 3.600.000 yang paling minimum. Maka banyak truk yang disewa agar mendapatkan biaya yang paling murah adalah 6 mobil kijang dan 8 mobil truk. Ini nilai biaya minimum yang dikeluarkan 6 mobil kijang dan 8 mobil truk. Nah, inilah prosedur dalam menentukan daerah penyelesaian atau nilai optimum, atau kita kenal juga dengan menentukan nilai maksimum atau minimum dari sebuah program linear. Nah, ini ya langkah-langkahnya. Yang pertama tadi kita melukis garis, yang kedua kita menentukan daerah penyelesaian, yang ketiga kita tentukan titik pojok atau titik pembatas daerah penyelesaian. Setelah kita menemukan titik pojok, kita sub ke nilai optimum yang ditanya, nilai optimum atau fungsi objektif yang ditanya. Lalu kita tentukan nilai maksimum atau minimum yang dikeluarkannya. Nah, sekian ya video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.